Selamat malam semuanya. Hai, Alvino Sunaryani yang selalu setia nih sama IG live-nya Kanker Anak Indonesia. Selamat malam semuanya. Hai Kisnario, semangat. Mbak Hesti, Feryana Sihombing, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Arleta Danisoro dan atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini dan supportnya selalu untuk Kanker Anak Indonesia. Nah, pada malam hari ini berhubung nanti 2 hari lagi, yaitu tanggal 10 Oktober, itu adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi dalam rangka tanggal tersebut, maka hari ini topiknya seperti yang sudah saya pin, temanya adalah dukungan psikologi pada orang tua pasien kanker, ya. Dan ini juga memang dukungan itu bukan kepada pasiennya saja, tetapi juga orang tua ataupun juga caregivernya. Seorang teman saya juga pernah bilang, waktu itu dia punya pengalaman dengan ayahnya yang cancer. Dia bilang gini, kalau ada satu anggota keluarga yang terkena kanker, itu seluruh keluarga itu juga turut merasakan gitu ya. Jadi kayak ikut turut juga gitu seperti pasiennya. Jadi makanya dukungan psikologi ini juga sangat penting, bukan saja untuk pasiennya tapi juga untuk caregivernya dalam hal ini, karena ini adalah kita membahas tentang Kanker Anak Indonesia. Jadi orang tuanya juga penting untuk diberikan dukungan secara psikologi. Nah, pada malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan 2 narasumber. Narasumber yang pertama itu adalah Dr. Krishna Mayangsari, ya, dokter spesialis klinik jiwa. Terus kemudian juga ada Kak Sulastri Pardede, Master of Psychology, psikolog. Jadi nanti kita ada 2 narasumber di sini gitu. Untuk Anda yang mau bertanya juga silahkan, nanti bagi yang beruntung siapa tahu bisa mendapatkan hadiah. Karena pada malam hari ini sahabat YKAI, kita telah mendapatkan dukungan sponsor dari People With Us. Nah, kalau ingin mendapatkan hadiah berupa produk dari People With Us dan juga nanti akan ada voucher itu senilai Rp200.000 untuk 2 orang, ya, itu gampang banget. Caranya sahabat YKAI tinggal follow aja akunnya People With Us, ya, People With Us. Ini akan saya catat dulu ya, akan saya ketik jadi nanti nggak salah eja. Jadi silakan untuk follow akun berikut ini ya, yang merupakan sponsor kita pada malam hari ini, People With Us, ya. Tuh tadi saya udah ketikan People With Us, dan tentunya juga akun YKAI, jadi di follow juga gitu. Kalau misalnya malam hari ini lagi kebetulan lihat di Instagramnya teman atau saudara, ya tolong di follow juga YKAI-nya ya. Dan nanti akan ada giveaway untuk 2 pemenang dengan 2 pertanyaan yang terbaik, dan juga kemudian 2 pemenang lagi yang nanti bisa menjawab pertanyaan. Sedikit tentang People With Us. People With Us ini didirikan oleh 2 putri terbaik Indonesia, bangsa Indonesia, yang mereka ini berteman sejak lama. Terus kemudian mereka itu berpikir, oh ternyata banyak juga ya yang di masalah rambut, dan produk dengan masalah rambut itu belum ada yang banyak gitu membuat. Sehingga mereka ini akhirnya membuat usaha menyediakan berbagai produk perawatan rambut yang diformulasikan oleh hair care expert lebih dari 20 tahun. Terbuat dari bahan-bahan terpilih, ya, dan hasil dapat dilihat dalam 3 minggu pemakaian gitu. Jadi siapa tahu nanti beruntung bisa mendapatkan paket dari People With Us. Baik, ini sudah ada banyak sekali yang bergabung pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan sekarang saya akan mengajak 2 narasumber kita pada malam hari ini. Ada Dr. Krishna. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung. Hai. Halo, selamat malam. Masih menunggu 1 orang lagi. Ini Kak Lastri ya? Saya Krishna. Oh, Dr. Krishna, salah kebalik. Yes.
Soalnya kemarin pas waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol kan pakai masker. Bener, Jadi, lagi di luar itu. Iya, aduh, Kak Lasri sama Dokter Krisna apa kabar? Baik, luar biasa. Apa kabarnya Kak Leta? Baik, alhamdulillah. Sama-sama. Tahu nggak sih topik malam hari ini tuh kayaknya tuh pas sekali gitu. Jadi saya juga malam hari ini tuh kebetulan lagi di rumah sakit. Lagi giliran jaga soalnya kakak saya juga adalah seorang cancer warrior gitu. Jadi saya pas waktu dapet, wah ini pas banget nih gitu dengan topiknya gitu malam hari ini, bahwa yang namanya dukungan psikologis itu juga penting untuk para caregiver, baik itu orang tua, saudara maupun teman, karena pasti kita juga mengikuti kan emosi ya, itu kan kayak roller coaster gitu ya, naik turun ya, bener nggak sih Dok? Bener banget. Gitu kan? Nah, apalagi ini juga dalam rangka nanti tanggal 10 Oktober adalah kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kayaknya ini juga pas banget gitu ya. Pas banget untuk diaplikasikan untuk para orang tua yang anaknya adalah penyintas kanker gitu ya. Ataupun mungkin secara umum bisa kita aplikasikan juga gitu kan ya, Dok. Dan gimana Kak Lasri sudah mendapatkan sinyal yang baik? Posisinya sudah oke? Ini Kak Lasri, suaranya coba dites dulu Kak Lasri. Halo, suaraku kedengaran nggak Kak? Kedengaran. Kak Lasri bisa dengar juga kan? Sudah bisa. Sip. Oke. Jadi kita ini mau membahas tentang kesehatan mental sedunia. Yang ini memang kita tuh tidak bisa melihatnya secara fisik gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke perbincangan mengenai kita nih harus seperti apa sih mendukung psikologis, tapi secara in general pentingnya kesehatan mental itu oke, menurut Dokter Krisna dan juga Kak Lasri, mungkin silahkan siapa yang duluan. Siapa dulu, Kak Lasri atau saya? Atau semua boleh. Dokter Krisna boleh. Oke. Betul ya, baik. Nah, jadi memang sebelum kita membahas tentang dukungan psikologis, yang namanya kesehatan mental itu fundamental. Penting. Kalau dikatakan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, begitu juga sebaliknya memang benar. Karena memang ada interrelated antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Manusia memang masih terdiri dari, ya, kalau yang hidup itu masih ada tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Dan di dalam jiwa atau mental itu ada pikiran, perasaan, dan perilaku. Artinya saat seseorang sehat secara mental, semuanya itu adalah dalam kondisi yang seimbang. Tanpa kesehatan jiwa, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Tanpa kesehatan jiwa, mungkin kita juga akan mengalami masalah nih dalam kegiatan atau relasi kita sehari-hari. Jadi kalau ditanya pentingnya, ya penting atau fundamental. Ya. Ya, Kak Lasri mungkin punya pendapat atau pandangan lain. Nah, masih ya, kebetulan hampir mirip ilmunya dengan Dokter Krisna ya. Oke. Jadi kalau dikatakan penting, ya sangat penting, nggak bisa dipisahin malah. There is no health without mental health, ya. Jadi nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Dikatakan sehat secara fisik, juga secara jiwa, kemudian secara spiritual juga gitu. Karena seseorang dikatakan sehat, memang tiga-tiganya itu berkesinambungan gitu ya. Banyak orang yang tidak sehat secara mental dan akhirnya berdampak pada fisik gitu ya. Mulai dari psikosomatis, mulai dari gangguan tidur, mulai asam lambung naik gitu ya. Biasanya kalau dokter tuh 2 minggu nggak sembuh-sembuh tuh bakal kirim juga psikolog pasiennya gitu untuk mendapatkan pertolongan gitu ya. Biasanya kita terapi gitu. Nah, dari yang tadinya cuma asam lambung, menurut awam kan cuma asam lambung biasa. Tapi begitu masuk ke kita itu digali-gali tuh ternyata banyak problem-problem yang ada itu pengaruh-pengaruhnya dengan si asam lambung tadi gitu. Jadi dikatakan sangat penting banget, bahkan secara spiritual juga gitu. Jadi memang sangat penting, nggak bisa dipisahin gitu. Nggak bisa hanya mikirin fisik, tapi mikirin psikologisnya. Sama kayak pasien kanker juga gitu ya. Jadi ada pasien kanker, psikologisnya juga harus kita dukung gitu. Jadi berbicara dengan ini semuanya sinkron lah, kita tiga-tiganya harus gabung. Cuma ada beberapa pengalaman dari beberapa teman-teman juga gitu. Biasanya kalau misalnya orang sakit itu kita kan fokusnya tuh pada penyembuhannya fisik, sehingga yang non fisiknya ini atau mentalnya ini suka terlupakan gitu. Padahal itu kan seperti tadi dokter dan Kak Lasri bilang juga bahwa itu kan memang suatu yang berkesinambungan gitu, yang memang
mental itu juga sangat mempengaruhi fisiknya seseorang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita udah pasti kalau dukungan psikologis kan kita sebagai orang yang taking care, orang tua gitu sebagai caregiver kan pasti waduh itu begitu tahu kan pasti kaget banget ya kalau misalnya mengetahui gitu anaknya terkena penyakit kronis seperti kanker gitu. Nah, itu biasanya bagaimana nih kalau misalnya mungkin di sini juga ada beberapa yang baru tahu gitu ya, karena saya pernah dengar juga bahwa yang namanya ini tuh kayak ada semacam step-stepnya gitu loh dok. Ya. Kalau kita mengalami waktu itu yang apa sih namanya saya lupa, yang kayak ada semacam tahapan-tahapan gitu dalam kita menerima itu, mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi benar sekali tadi seperti Kak Leta bilang, sebelum kita bisa ke dalam tahap yang akhir itu memang ada tahapan. Jadi seperti istilahnya itu tahapan grieving ya, atau reaksi dalam kedukaan, kehilangan. Dan sebenarnya kehilangannya tidak hanya pada kesehatan sih. Yang namanya cancer itu memang ini adalah gangguan atau penyakit yang kronis, dan kehilangannya juga bisa pada sosok yang signifikan. Tidak hanya pada health and the person itself, tapi juga pada kehilangan momen. Contohnya saat anak terdiagnosis cancer yang harusnya bisa sekolah, akhirnya harus ditunda dulu nih sekolahnya karena mau fokus buat pengobatan. Termasuk stabilitas dalam tadi rumah tangga atau relasi antara orang tua, karena benar sekali saat satu anak terdiagnosis sakit, seluruh keluarga juga ikut terdampak. Maka hubungan antar pasangan ayah dan ibu atau bahkan antar siblings juga jadi terdampak. Termasuk kehilangan kehilangan stabilitas di dalam ekonomi atau finansial, karena walaupun ini tercover oleh jaminan kesehatan atau insurance, tapi ada banyak hal yang memang tetap perlu uang, contohnya transportasi ke rumah sakit dan lain hal. Nah, di dalam losses ini, dalam kehilangan, Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater yang memang ahli dalam kedukaan, sudah bikin 5 steps tahapannya itu ya, fase-fase grieving atau kedukaan. Boleh sambil dicatat Bapak Ibu semua ya, terutama ini bagi yang telah menjadi caregivers atau pelaku rawat, bagi yang sedang seperti Kak Leta, bagi yang akan menjadi atau bahkan bagi kita yang mungkin nantinya juga memerlukan caregiver. Tahap yang pertama itu adalah tahap denial, karena saat mendengar sesuatu yang tidak nyaman atau saat dokter mengatakan anak ibu sakit ini, nah itu namanya adalah breaking the bad news ya. Maka pertama kali sangat wajar apabila para orang tua, moms and dads masih shock, masih denial, nggak percaya. Dokter salah kali, coba deh cek ulang. Anak saya tuh baik-baik aja, nggak demam dok, nggak ini. Ya, gitu. Jadi itu fase denial yang pertama. Karena kita masih berusaha untuk mencari pembenaran, masih mencari rasionalisasinya. Ya. Masuk tahap yang kedua, namanya adalah tahap anger. Di sini sudah mulai frustasinya kerasa banget dan sudah mulai dinyatakan dalam bentuk perubahan emosi, kesal, marah, karena sebenarnya sudah mulai menyadari, oh benar, ada situasi yang berubah, ternyata anak saya memang sakit, ternyata kondisinya semakin lemah. Dan tahap yang ketiga, para orang tua atau caregiver sudah mengalami fase bargaining, tawar-menawar di sini, 50-50. Ya, seperti masih belum percaya, tapi sudah mulai merasakan, oh iya, memang benar, ada yang berubah. Masuk tahap keempat adalah masuk tahap depresi. Di sini, depresi tidak hanya sekedar perasaan sedih belaka, tapi depresi ditandai juga dengan perubahan pada suasana perasaan, lalu pada energi, seperti kehilangan energi, padahal nggak kerja sesuatu yang berat, tapi rasanya kok lemah. Kayaknya tuh lelah banget gitu ya, kayaknya. Bener, kayaknya aduh exhausted banget. Capek banget. Bener banget. Dan kehilangan minat pada aktivitas atau rutinitas yang biasa disenangi. Ini 3 tanda tadi, perubahan mood, energi, dan minat disebut trias depresi, pertanda pada saat seseorang mengalami kondisi depresi minimal 2 minggu. Depresi kalau masuk fase yang berat maka bisa ditandai dengan adanya ide atau percobaan atau attempt untuk mengakhiri kehidupan. Dan setelah fase depresi maka seseorang akan masuk ke dalam fase yang terakhir, yang kelima, yaitu acceptance, sudah mampu menerima.
di sini sudah mulai mengenali ada situasi yang berubah, ada situasi yang baru, dan kita yang sudah masuk dalam fase acceptance itu sudah mulai adaptasi, belajar di hal-hal yang dulu saya nggak pernah, misalkan merawat anak saya sampai sebegitunya gitu ya, atau merawat keluarga saya seperti ini. Dulu kayaknya saya nggak pernah nyuapin gitu, sampai semuanya disuapin itu atau dibantu. Sekarang harus mulai belajar adaptasi situasi yang baru, dan di fase acceptance yang terakhir adalah sudah adanya tadi pikiran yang lebih realistis, dan akhirnya seseorang mulai bisa menjalani kehidupannya seperti bagaimana adanya, karena memang kehidupan harus terus berjalan, ada atau tanpa sosok tersebut ya, because show must go on, life must go on. Fasenya ada 5 seperti itu Kak Leta dan Bapak Ibu semua. Tapi apakah semua orang selalu melampaui kelima langkah tadi gitu, atau bisa aja gitu misalnya dia ternyata orang itu memang super ikhlas gitu, jadi dia oke, saya sedih sebentar, terus kemudian dia bisa menerima gitu, atau ada nggak yang tidak harus melalui kelima tadi gitu? Betul, ini sangat tergantung pada faktor individu itu sendiri, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Artinya memang fasenya tidak harus 5-5-nya itu ada. Mungkin tadi yang orang yang super ikhlas langsung bisa ke fase acceptance, tapi ada juga orang yang masuknya langsung ke fase anger. Bisa saja seperti itu. Ini pengalamannya pun juga sangat tergantung pada kelekatan atau kedekatan relationship kita dengan orang yang signifikan tersebut ya. Jadi bisa bolak-balik gitu fasenya. Jadi nggak harus selalu berurutan seperti itu juga gitu ya, bisa macam-macam. Benar. Saya juga dulu tuh pernah, saya lupa judulnya apa, tapi yang main tuh Cameron Diaz gitu ya. Dan tadi waktu dokter bilang bahwa, atau kalau sih udah nonton juga belum sih, yang dia tuh anaknya banyak, tapi ada satu anak ini yang memang sejak kecil dia itu menderita kanker. Terus ibunya itu yang super kekeh gitu dengan segala daya upaya, sampai akhirnya si ibu ini dituntut sama salah satu anaknya. Gitu, dan itu memang kelihatan banget bahwa kan jadi kan perhatian pasti terhadap anaknya yang kanker gitu. Jadi memang benar tadi tuh jadinya stabilitas yang tadinya mungkin nyaman, harmonis tuh tiba-tiba jadi bisa kayak kacau balau gitu ya. Semua tuh jadi kayak lebih emosional dan lain sebagainya. Nah mungkin Kak Lasri bisa ngasih tahu juga, jadi kita udah tahu tahap-tahapnya nih. Itu kan sebenarnya kita nih sebagai manusia kan mampu untuk bisa mengelolanya gitu ya. Teori sih memang gampang, prakteknya itu sudah susah. Tapi mungkin Kak Lasri bisa kasih gimana sih caranya kita ini bisa mengelola emosi-emosi yang yang nggak jelas ini gitu. Nah, biasanya sih kalau seorang ibu, kalau anak yang sakit biasanya lebih sedihnya luar biasa. Beda banget kalau dirinya sendiri yang sakit gitu kan. Saya pun ngerasain waktu saya terpapar COVID gitu ya. Waktu saya sama suami terpapar COVID masih ketawa-tawa gitu ya, masih ya udah ini resiko kerjaan gitu. Tapi untuk anak yang kena COVID dengan posisi kita berpisah, itu benar-benar yang kalau bisa tuh senggol bacok lawannya gitu ya. Jadi memang kalau anak itu kayaknya kalau belahan jiwa kita ya itu beda banget loh respon kita, beda banget. Jadi saya dikatakan tadi dokter Chris bilang anger tuh ada banget gitu ya. Dan kalaupun kita mengalami hal anger dan segala macam nggak apa-apa kok, itu normal kita alami. Masih di situ gitu ya, karena namanya kita mengalami sesuatu yang nggak biasa gitu kan, sesuatu di luar kemampuan kita, atau mungkin kalau tadi dari segi ekonomi akan terhambat, waktu dan lain sebagainya, anaknya banyak, tiba-tiba harus fokus satu kan ya, siapa yang nggak stres ya? Jadi kalau dikatakan stres is normal, tapi jangan berlama-lama. Gimana caranya supaya kita tidak berlama-lama dengan situasi misalnya marah gitu ya, supaya cepet-cepet acceptance nih gitu kan ya. Nah mungkin kalau dari saya sendiri ya, waktu anak saya COVID tuh saya ngerasa bahwa ternyata kita butuh loh tanya orang yang berpengalaman. Jadi terkoneksi dengan orang-orang yang punya testimoni gitu ya. Kayak di Yayasan Kanker tuh. Jadi kita tuh karena volunteer di Yayasan Kanker itu, kita terkoneksi dengan mama-mama yang jadi caregiver untuk anaknya. Jadi kita buat kayak misalnya pertemuan, dan yang satu dengan yang itu curhat tuh. Ternyata begitu mereka saling curhat tuh di Zoom ya, justru saya dapat informasi banyak loh Kak. Jadi kayak gitu ya, ampun hebat banget gitu.
bahkan mereka cerita dulu yang nyemangatin saya mamanya si A gitu, mamanya si A dengan saya pikir dia nggak stres, nggak sedih, tapi ternyata dia lagi stres, tapi dia nyemangatin saya gitu kan. Nah, kita terkoneksi dengan orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Contohnya di Yayasan Kanker Anak Indonesia, kalau misalnya Bapak Ibu mengalami anak yang terdiagnosa kanker, segera join dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu, karena nanti akan banyak dukungan-dukungan yang diberikan Yayasan Kanker Anak Indonesia, misalnya bantuan psikologis gitu ya dari kita volunteernya. Kemudian juga Yayasan Kanker kan punya tuh antar jemput pasien ya. Nah, itu juga bisa diberikan oleh Yayasan Kanker. Jadi mungkin udah stres banget dengan kondisi ekonomi, dengan dapat diagnosa kanker. Yeah, you are not alone. Kita bisa loh ada untuk Bapak Ibu yang nanti akan bisa menolong. Mungkin kita nggak menolong 100%, tapi minimal dengerin gitu ya. Dengerin, memberikan sedikit yang kita bisa gitu, dan itu bisa meringankan. Dan kemudian terkoneksi dengan mama-mama tadi, kita perkenalin, mamanya si ini anaknya udah kemo 10 tahun loh gitu, anaknya udah kemo berapa tahun misalnya gitu. Saya waktu keponakan saya anaknya terdiagnosa leukemia gitu, dia telepon saya harus gimana gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kasih tahu sama anakmu kalau anakmu memang sakit, saya bilang. Jadi sebagai orang tua kita perlu banget ngasih tahu sakitnya pada anak kita. Ada pernah dapat pasien di rumah sakit, dia orang tuanya nggak pernah ngasih tahu, dia cuma bilang gini, kaki kamu tuh ada bukan virus tapi dikatakan itu monster gitu ya, di kaki kamu monster. Jadi anak itu ketakutan setiap kali akan kemo, harus dibius gitu loh, harus dianestesi total karena monster itu yang dia takutkan. Tapi saya bilang jangan pernah bilang monster ya, kamu kasih tahu punya sakit, mami nggak bisa tolong kamu, yang bisa tolong kamu dokter, tapi mami akan selalu dampingin kamu. Jadi giving trust to your children itu penting banget gitu. Kasih tahu bahwa ini memang harus dokter yang menangani, tapi mami nggak akan ninggalin kamu loh. Mami, papi support kamu, ayah bunda support kamu, akan pegangin kamu. Dan saya salut banget dengan ponakan saya, 2 tahun dia mendampingi anaknya kanker leukemia, sudah selesai itunya kemonya, dan selalu tuh curhat, gimana caranya, nggak apa-apa, Alvaro itu senang apa, bawain ke rumah sakit, kalau dia senang gambar nggak apa-apa, sampai ulang tahun di rumah sakit nggak apa-apa, kita mau kirim apa, kue, nggak apa-apa, dia pengen buat dia senang, kita nggak apa-apa, support dan hal-hal seperti itu. Nah, dengan kita mensupport, memberikan dukungan, itu juga bisa akan meringankan tadi, proses tadi nggak terlalu panjang gitu ya, dari anger nggak perlu harus lebih gede, tapi kita bisa lebih cepat acceptance-nya. Dengan kita cepat acceptance, sebenarnya kita lebih cepat menolong anak-anak kita, mereka cepat tertolong. Tadi saya ada status nih Kak, bahwa ada live Instagram hari ini, salah satu teman saya yang anaknya waktu tahun 2009 jadi anggota Yayasan Kanker Anak Indonesia, 4 tahun jadi anggotanya, dan sekarang anaknya sudah S2 komunikasi. Saya anggotanya, katanya. Dia kira live dari Zoom, enggak, dari Instagram. Saya senang banget didukung YKAI, katanya. Itu terkoneksi dengan mami-mami juga gitu Kak. Jadi memang kalau gitu penting tuh kita mencari support ya, kita dengan berbagi. Betul gitu banget. Ya. Betul. Itu jadi kayak pelepasan juga gitu. Karena saya juga pernah bilang kadang-kadang kita kalau misalnya ada orang dengerin aja gitu, itu mungkin ya kita belum tentu dapat solusi dari masalahnya, tapi setidaknya 50% dari apa yang kita rasakan tuh bisa bisa terlepas. Bisa plong. Yes. Curhat itu penting ya, makanya kalau misalnya para orang tua juga sebenarnya kalau di YKAI itu nanti bisa kayak saling dikenalkan, kayak tadi Kak Lastri bilang gitu, itu bisa ini ya, bisa terbantukan. Ini banyak banget pertanyaan yang udah masuk, jadi saya akan langsung saja. Dan sekali lagi buat sahabat YKAI yang juga nanti bertanya, siapa tahu bisa mendapatkan hadiah. Dan jangan lupa untuk follow People With Us dulu sama YKAI ya. Nah oke, jadi saya mau langsung aja ini ke pertanyaan sebentar ya. Ini banyak banget soalnya, kayaknya tadi udah ada yang bertanya. Dan mohon maaf ya kalau nanti ternyata nggak semua pertanyaan bisa kita jawab. Mana ya? Tadi ada beberapa juga pertanyaan yang bagus. Bentar ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Rizka Raini. Apa benar jika orang tua itu ikhlas menerima kondisi diagnosa anak, itu akan berpengaruh ke kondisi anak tersebut juga gitu? Anak akan lebih mudah, lebih enjoy untuk menjalani pengobatan. Ini benar Kak? Dokter gimana dok pendapat
dokter. Iya, jadi sebelum saya lupa ya, sebelum menjawab pertanyaannya Kariska, kalau lupa kan suka nggak inget nih, tadi filmnya tuh namanya Sister Keeper, yang main Abigail Breslin, Cameron Diaz, Joanne Cusack ya, yang main itu. Jadi kalau dia kayak udah nonton berulang-ulang tuh kayaknya. Itu memang bagus banget filmnya. Banyak sih tentang cancer ya, tentang film-film ini. Jadi pada saat kita sudah acceptance ya, memang kalau belum acceptance tuh rasanya kayak ditarik gitu, berat gitu, mau move on susah. Tapi saat kita sudah mulai acceptance, karena memang sebelum acceptance harus ada understanding dulu. Kak Rizka harus ada pemahaman dulu bahwa oh iya, kondisi kesehatannya dari understandingnya dari berbagai faktor nih ya, dari faktor kesehatan, dari faktor nanti dalam menjalani prosesnya. Begitu kita sudah accept, kita akan jauh lebih ringan, jauh lebih, maksudnya lebih nyaman, karena kita sudah mulai bisa mengerti langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Jadi nanti untuk strategi kedepannya kita tidak lagi terpaku pada hal yang ada di belakang, karena kita sudah mulai bisa jalan nih sekarang sampai kedepannya, moving forwardnya step-step apa, goalsnya apa gitu. Karena kan nanti tujuannya adalah pada saat kita merawat anak ataupun anggota keluarga lain yang mengalami cancer, baik dari kita maupun orang tersebut yang kita kasih, itu harus ada komunikasi yang baik antar keduanya. Jadi sangat penting untuk kita bisa memahami dulu. Kalau memang masih belum accept, nggak apa-apa, nikmati dulu prosesnya dan belajar untuk pelan-pelan mulai bisa mengerti kebutuhannya dia apa, kebutuhannya saya saat ini apa. Gitu. Oke, Kak Lastri gimana? Ada tambahan? Betul banget. Kalau kita sudah bisa menerima, kita jadi lebih cepat mencari pertolongan. Paling benar banget tuh kalau kita udah menerima gitu ya. Karena dengan kita menerima, sebenarnya kita udah ngerti banget tuh, seperti yang sudah terkena tadi, step-stepnya ngapain, saya ketemu dokter siapa, kalaupun saya mau cari second opinion di rumah sakit mana. Kemudian kalau misalnya informasinya juga tetap bad news seperti itu, saya sudah mulai ready nih, udah mulai siap nih. So, itu biasanya lebih menerima dan kemana. Terus kita saat kita misalnya sudah acceptance sebagai orang tua, dukungan pada anak tuh lebih beda dibandingkan kita masih belum menerima. Kalau tetap kita nggak menerima, seperti tadi pasien saya, ada monster di kakimu, makanya harus diambil monsternya. Kan anak pikirannya monster sesuatu yang seram banget, apalagi imajinasinya dengan tontonan-tontonan. Tapi kalau dikasih tahu ada virusnya cancer, mami nggak bisa ambil, tapi dokter bisa ngobatin, but I will be with you. Ini kan suatu berita trustnya, dukungan, kayak anak tuh dipeluk gitu ya. Nah, itu akan lebih membuat seorang anak merasa, oh kalaupun ada virus ini nggak ninggalin aku loh. Nah, nggak kayak di TV-TV ada monsternya lalu diangkat kakinya, nggak kayak gitu. Justru saya ditemani mami. Saat misalnya ngambil darah, yuk nggak apa-apa ya nak, agak sakit dikit, mami pegangin tangannya. Itu satu ini loh, body resort pada anak. Anak tuh bisa ngerasain sentuhan ibunya, nggak fokus ke yang ngambil darahnya, ke kamunya nggak fokus di sana, tapi fokus pada mami yang nemenin atau ayah yang nemenin. So kalau kita semakin cepat menerimanya, maka dukungan kita pada anak akan lebih berbeda gitu. Nah, jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Maya, terus tadi juga ada Meli Lontoh gitu ya. Jadi kitanya sendiri memang harus bisa belajar untuk menerima, dan nanti sehingga ke anaknya juga kita jadi lebih tenang. Kalau ibunya juga udah panik duluan, belum apa-apa, mentalnya down, nanti ke anaknya juga ini ya. Tapi mungkin ada saran gimana caranya supaya kita juga ya kan naik turun ya, dan kadang-kadang yang namanya manusia ya ada saatnya memang walaupun kita udah mau berusaha se-fight gimana, tapi ada saat-saatnya kita tuh lagi rasanya tuh lagi di rendah banget gitu, kayaknya lagi di dasar laut gitu ya, mau berenang lagi ke atas tuh agak-agak susah gitu ya. Nah ini gimana, mungkin ada tips dari Kak Las, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tuh mentalnya tuh oke, ini kita tahu bahwa situasinya tidak menyenangkan, tapi supaya kita tuh tetap bisa di sini gitu, nggak sampai tenggelam banget. Apa sih yang kita lakukan? Jadi penting banget kalau misalnya kayak belajar dari pengalaman saya ya, know your limit. Jadi kalau emang kita nggak mampu, ya nggak mampu gitu kan. Itu artinya kita hanya bisa cari pertolongan. Kalau saya harus konsul ke psikolog, saya harus konsul ke psikiater, nggak apa-apa loh.
Bukan berarti dengan anak saya yang cancer, tapi kenapa harus ke psikolog, kenapa psikiater? Bukan berarti gangguan mental, enggak. Tapi karena kita butuh didukung, butuh tim koreknya deh. Contoh deh kalau orang main bola ya kayaknya kalau iya, psikolog itu kayaknya emang gue sakit jiwa apa gitu ya. betul. Padahal kan kita ngobrol doang kok. Betul. Ngobrol, curhat, numpahin masalahnya. Jadi dengan tahu bahwa saya butuh dikuatkan, butuh ditolong, itu artinya saya tahu batasan saya, tahu bahwa saya tuh nggak mampu, tapi saya mau berusaha. Cuma nih tenaga saya lagi di bawah banget, lagi ditarik banget. Saya perlu diangkat dikit deh gitu ya. Nah kita tuh bantu recharge gitu ya, kita recharge, kita kasih tahu tips-tipsnya, misalnya itu harus maintain kesehatannya karena ibu kan tim pore nih. Saya selalu bilang kalau pasien seperti itu, ibu kalau misalnya nonton bola, saya bilang gitu, kira-kira yang lebih semangat siapa? Pemain bolanya atau ibu yang di luar penonton? Saya, pasti suara ibu habis kan, habis pulang dari nonton bola. Nah yang main bola nggak habis ya suaranya? Iya, nggak sama Bu. Anak ibu yang berjuang, tapi ibu harus lebih semangat. Kenapa? Karena ibu transfer energi ke anak ibu. Kalau ibu punya energi negatif, ibu transfer, nah maka yang terjadi anak ibu dapat yang negatifnya. Itu kapan selesainya? Nggak selesai dong. Nah ibu sebagai supporternya, orang yang main bolanya di lapangan, ibu harus teriaknya lebih kencang. Supaya teriaknya lebih kencang, ibu harus sehat, ibu harus harus punya energi ekstra, baterainya dicas terus, jadi nggak boleh lepas dari sumber chargingnya. Maka perlu charging yourself. Charging yourself ya misalnya lewat apa? Makan makanan yang sehat, ya tidur yang cukup. Kemudian juga tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang seperti olahraga gitu ya untuk mendukung tubuh yang sehat ini. Kemudian penting juga nih misalnya saya udah curhat nih ke psikolog, tapi mungkin suami saya juga perlu ya dibawa ya supaya dukungannya klop nih. Kadang-kadang ibu udah berkata A, ternyata ayah enggak. Nah, ibu udah bilang ini memang cancer, tapi ayah bilang enggak, itu guna-guna orang. Nah, enggak sampai pengobatannya kan. Akhirnya kemana? Nah, tempat-tempat yang tidak semestinya, dikasihlah obat herbal dan lain sebagainya. Kamu nggak dijalani. Nah, kalau terjadi kayak gitu, nah supaya supportnya dudanya bagus, nggak apa-apa, aja ke psikolog dan psikiater supaya kita bantu menjelaskannya. Kadang mungkin kalau ibu yang ngomong kan, yang terjadi apa? Keributan, ya, yang satu mungkin udah tensinya tinggi, penggorengan terbang, piring terbang, nolong anak nggak jadi. Nah, bawa ke kita nggak apa-apa ya. Kemudian dengan mencari bantuan bukan berarti Anda lemah, tetapi sebenarnya menunjukkan bahwa Anda kuat, bahwa Anda memang punya keinginan nih, saya nggak mau selesai di sini, tapi saya mau terus. Ini baru mulai loh, goalnya saya tuh masih jauh loh, jadi saya masih perlu lari nih. Supaya saya kuat lari, saya butuh dikuatkan oleh orang-orang yang punya ilmunya misalnya, yang bisa bantuin seperti tenaga profesional. Kira-kira gitu, Kak Leta. Ya, Dok, ada mau tambahan, Dok? Ya, sebenarnya yang tadi disampaikan sama Kak Lastri memang itu masuk dalam caregiver self-care. Memang toolkit kita ya, karena sebagai caregiver dalam hal ini orang tua, WHO sudah punya penelitian 40% ayah dan 50% ibu itu memang mengalami masalah psikologis. Dan angka cancer sendiri prevalensinya pada anak 1 dari 6.500. Ya memang sebenarnya masuk ke kondisi yang jarang, tapi bukan berarti kalau jarang sesuatu yang kita abaikan. Ini sesuatu yang kompleks. Dan setiap tahunnya ada 400.000 anak remaja di bawah usia 20 tahun yang didiagnosis cancer setiap tahun. Maka tadi namanya itu caregiver self-care, artinya memang yang harus mulai berubah ya memang dari caregivernya dulu ya. Maksudnya selain anak itu dirawat, kita juga berubah. Coba deh perhatiin secara simpelnya. Tidur kita setiap malam tuh berapa jam sih? Jangan-jangan kita kurang tidur. Nah, kalau kita tidak punya healthy lifestyle, tidur yang kurang itu bisa pengaruh ke mood atau suasana hati kita. Sehingga pada saat lagi ngerawat anak, lagi kesel, di dalam otak kita banyak overthinking, akhirnya jadi bicaranya nggak baik sama anak. Mungkin ada abuse secara verbal, mungkin nggak secara fisik. Nah, maka sebelum itu sampai ke arah sana, kita sebelum sampai ke professional help, coba untuk ubah dulu dengan healthy lifestyle. Mulai dari para caregiver memperhatikan makanan, minumannya, kemudian olahraga atau gerak badan, dan juga tidur yang cukup. Kalau mau setiap 30 menit setiap hari sudah mulai gerak badan. Kalau nggak bisa setiap hari, mungkin dibuat jadwal 3 kali seminggu. Makanan kita sudah mulai yang berwarna,
yang terang, yang sehat ya, bukan yang banyak gula. Karena memang pada saat tubuh kita ini banyakkan nutrisi yang bukan untuk dibakar jadi lemak, ternyata kita ini menjadi orang yang lebih berisiko mengalami ansietas dan depresi. Lalu tidur kita itu 6-8 jam sehari, batasi penggunaan kafein, nikotin, dan alkohol. Ini juga penting. Kenapa kalau kita merokok, jangan sampai orang yang kita kasihi itu akan punya yang namanya second hand smoke sampai dengan third hand smoke. Ini, jadi aku baca dari American Cancer Society ini bagus banget. Saat kita merokok, second hand-nya itu adalah apa? Dari asap yang kita bawa nih di badan kita ke pasien, dan itu berisiko buat menurunkan imunitas pasien. Third hand-nya adalah apa? Spray kita, bantal kita, furniture, itu akibat smoke. Nah, itu dia. Jadi sangat penting bagi diri kita untuk healthy lifestyle. Yang kedua adalah time for yourself. Berbaik hati sama diri kita sendiri ya. Kenapa? Karena kadang diri kita tuh perlu dipeluk sendiri kok. Siapa yang memeluk kita kalau bukan kita? Bilang sama diri kita, Krishna, kamu orang yang hebat. Contohnya misalkan kamu sudah berjalan sampai sejauh ini, misalkan bersama dengan siapa gitu ya, yang kamu rawat saat ini. Lalu kita harus punya ruang buat diri sendiri. Kalau memang perlu sendiri, nggak apa-apa. Karena ada saatnya tadi kita lagi di bawah, kita perlu waktu buat sendiri, buat mungkin recharge boleh, tapi jangan lama-lama. Lakukan kegiatan yang menyenangkan, hobi kita, something yang membuat kita jadi lebih cheer up gitu ya, atau lebih bermakna. Jangan lupa saat menjadi caregiver itu ada meaning, ada makna di balik kegiatan kita sebagai caregiver. Ketiga, benar kenali batasan kita. Tidak semuanya bisa dilakukan sendiri karena sangat mustahil kita melakukan sendiri. Libatkan orang lain, mungkin tidak dalam merawat anak, tapi apa? Dalam mengerjakan tugas rumah. Kalau weekend saatnya saya jalan-jalan misalnya, maka ada asisten yang harus jaga rumah atau bagaimanalah ya diatur. Keempat, dukungan. Tadi support system tidak hanya dari keluarga, pasangan, tapi juga dari medis dan komunitas seperti YKAI, termasuk komunitas berbasis faith atau agama. Dan yang terakhir adalah professional help. Kalau sudah ada tanda-tanda pada caregiver sudah mengalami distress atau rasa yang tidak menyenangkan, penderitaan dan disabilitas atau hendaya. Contohnya, kalau kita lagi sakit secara fisik, kita kelelahan, kita harus cek ke dokter. Mungkin juga kita harus cek secara berkala nih, apa kondisi kita, mungkin saja kita juga ada sesuatu yang urgent atau important yang harus kita obati. Kalau kita sudah mulai merasa cemas, depresi, kemudian mudah marah, mudah tersinggung, ada masalah relasi dengan pasangan atau dengan anggota keluarga yang lain, menyakiti orang lain, tadi verbal abuse mungkin atau physical abuse, dan juga mengabaikan diri sendiri, jadi perawatan dirinya buruk, itu saatnya untuk mencari bantuan profesional. Mencari bantuan secara profesional ya. Tadi intinya sih ya memang pada akhirnya ya kita ini, makanya kadang-kadang suka disebut caregiver atau keluarganya ini adalah second patient juga gitu, yang harus dijaga kondisinya, dan memang tadi yang salah satu itu kan adalah intinya kita membuat diri kita tuh senang juga dan ada me time. Cuma kadang-kadang ada beberapa, mungkin apalagi orang tua tuh kadang-kadang ngerasa bersalah kalau dia mau pergi sebentar melakukan hal lain yang bukan merawat anaknya gitu ya. Padahal itu sebenarnya penting juga, dan apa namanya, nggak usah merasa bersalah ya gitu ya. Udah, memang ada waktunya untuk ini, ada untuk mengurus, ada waktunya juga kamu harus ngurus diri dulu gitu. Soalnya gimana mau ngurus orang lain kalau dirinya sendiri juga belum sehat gitu kan. Kayak seorang dokter misalnya, dokternya gimana bisa bantu orang lain kalau misalnya dokter juga sakit gitu kan. Benar. Oke, jadi penting juga adalah untuk membahagiakan diri sendiri, merawat diri sendiri, mengurus diri sendiri dengan baik. Jadi kalau di sini mungkin ada teman-teman caregivernya juga, ajak main lah, atau kasih juga sesuatu lah yang dia suka ya. Mungkin itu juga bisa membangkitkan rasa bahagia. Dan ini ada pertanyaan dari Mbak Rosi Agustin. Nah, dia salah satu orang tua anak pasien kanker, tapi 1 tahun anak saya ikut kemo tapi ternyata relapse. Nah, masalahnya ini dia tidak siap untuk mengulang kembali kemo karena jujur banyak ketakutan pada diri saya. Jadi harus ngapain nih? Ya. Jadi karena memang kondisinya sakit ini adalah kronis dan kambuhan ya, jadi fear of recurrence-nya itu tetap ada, terutama pada caregiver, dalam hal ini adalah orang tua.
mungkin tadi bisa dikonsultasikan dulu ya untuk hal ini, karena memang kita juga sedang kejar-kejaran juga sih dengan kondisi waktu dan lainnya. Jadi memang harus mempertimbangkan risk and benefit dalam hal ini. Maksudnya apa? Mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari setiap tindakan yang kita ambil. Kalau saat ini memang ada ketakutan atau kecemasan akan tadi ya, komplikasinya atau ketidaknyamanan saat kemo, ini boleh sekali, ini wajar sekali Ibu, bahwa dan harus dikonsultasikan kepada dokter onkologisnya. Kenapa? Karena tadi kita juga mau melihat stage-nya atau melihat kondisi pada anak. Tetap dipertimbangkan, balik lagi risk and benefit. Kalau kita menunda, nanti risikonya seperti apa. Tapi kalau kita misalnya tidak menunda, ya tadi ada benefitnya apa saja. Mungkin bisa didiskusikan juga tentu untuk ibu ya, dengan keluarga yang lain, dengan pasangan, termasuk juga didiskusikan, dikomunikasikan dengan anak. Nah, kamu siap kapan misalkan ketemu dokter lagi, yuk kita mau diskusi atau mau kita ketemu dokter dan sebagainya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Oke. Alastri mungkin mau ditambahkan? Betul sekali, seperti yang dikatakan Dokter Krisna, bahwa sebenarnya mendiskusikan itu bukan berarti kita masih tidak siap ya, tapi sebenarnya kita mempersiapkan untuk kita sama-sama satu bahasa, satu komunikasi gitu, supaya nanti nggak saling menyalahkan dengan pasangan. Kalau misalnya ibu mengatakan oke, nggak usah, tapi suami bilang iya, nanti kalau kondisi anaknya misalnya makin buruk, nanti akan saling menyalahkan. Jadi kalau satu bahasa didiskusikan duduk bareng, itu akan lebih baik. Jadi kalaupun misalnya kondisinya lebih buruk, tidak ada yang saling menyalahkan, gitu ya. Lebih nanti udah ini memang takdir Tuhan, mungkin akan lebih bersikap seperti itu. Tapi kalau memang konsultasi dengan dokter dan hasilnya jauh lebih baik, misalnya keuntungannya jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak gitu, saya sarankan untuk memilih untuk iya, gitu kan ya, supaya nanti ibu nggak ada penyesalan juga kalau tidak melakukannya. Karena misalnya tidak melakukannya, ibu nanti ada penyesalan ketika orang lain melakukan kemo, ibu nggak memilih kemo gitu kan, sementara orang lain misalnya sehat, ibu mungkin akan penyesalannya lebih dalam. Jadi seperti yang kata Dokter Krisna tadi, ayo konsultasikan yuk dengan dokternya, dengan onkologinya, supaya tahu nih, lebih paham nih benefitnya berapa persen, kerugiannya berapa persen. Jadi kita main kalkulasi nih. Kayak kita beli keuntungannya berapa? 75.000 dengan 25.000. Saya akan pilih 75.000 gitu kan. Nah, nanti kalau udah sebaiknya datang sama-sama dengan pasangan. Jadi jangan sampai nanti hanya ibu yang datang. Kalau hanya ibu datang, ibu menginformasikan suami, misalnya suami nggak percaya gitu kan, disalahin lagi gitu. Jadi lebih baik datang bersama-sama supaya bisa mengambil keputusan bersama-sama. Kira-kira begitu. Jadi intinya memang harus semua itu ya ibaratnya satu frekuensi ya. Kalau ada yang berbeda sedikit itu untuk menimbulkan konflik itu bisa cukup besar ya. Jadi memang pemahaman dulu, kita mempunyai pemahaman yang sama itu penting juga ya, Dok ya, Kak Alastri ya. Nah, ini pertanyaan cukup bagus nih dari Anis ya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita sebagai pihak keluarga dan juga ini memberikan dukungan kepada orang tua agar orang tuanya itu bisa menerima kondisi anak yang terkena kanker. Ini pertanyaan bagus banget nih dari Anis. Benar juga ini benar-benar sesuai dengan topik kita malam ini, dukungan psikologi pada orang tua pasien kanker. Nah ini gimana nih, mungkin jadi keluarga ini gimana caranya kita bisa juga memberikan dan biar si orang tua itu bisa cepat menerima. Mungkin bisa ya dengan tadi mungkin ketika dokter menyampaikan anak itu kena cancer, mungkin kasih shock ya. Lagi mungkin baru sakit gitu ya, karena kan cancer itu bukan penyakit yang mungkin setiap harinya sudah sering demam dan segala macam gitu ya. Paling mungkin muncul beberapa saat, kemudian baru akhirnya muncul lagi, kemudian langsung diagnosanya langsung jebret gitu ya. Nah, itu mungkin akan shock banget. Sebaiknya kalau misalnya orang tuanya belum siap, gak apa-apa, dengerin dulu ketidaksiapannya apa. Nggak siapnya karena apa? Misalnya nggak ada keturunan
keturunan gitu kan, banyak kan juga mengatakan gitu, ini karena keturunan, sama kayak ponakan saya pertama, jangan-jangan keturunan dari abang nih, keluarga kita nggak ada. Jadi saling menyalahkan yang ada ya. Iya gitu ya, gitu. Dengerin dulu aja Tuhan, gitu dengerin. Iya ini kayaknya nih keturunan dari abang nih, karena mamanya kan meninggalnya karena kanker usus gitu ya. Nah ini kalau kita dengarkan dulu, tampung dulu informasinya apa sih yang menjadi bebannya mereka. Oke, satu mengenai misalnya mereka menyalahkan karena faktor keturunan misalnya. Apa tampung dulu? Oke, keturunannya siapa misalnya. Tapi kan faktor keturunan ini tidak selalu menurun 100% gitu kan ya. Ada juga misalnya karena habit kita gitu ya. Habitnya kita nggak boleh nyalahin ibu juga. Oh ibu sih waktu hamil begini-begini, nggak bisa juga gitu kan gitu ya. Nah tapi dengarkan dulu aja, nggak apa-apa. Tampung dulu informasinya. Barangkali mereka itu cuma butuh didengerin, butuh numpain masalahnya, nggak apa-apa. Dengarkan dulu, tampung, kemudian nanti kalau udah ini sudah siap saya memberikan informasi yang baru. Nah, kita kasih informasi yang baru. Jadi, sebaiknya kalau saling menyalahkan, nggak ada solusi loh. Anak ibu butuh segera ditolong. Semakin lama ibu berkonflik nih dengan saling menyalah-nyalahkan, kita nggak akan go on. Kita nggak akan start karena akan terhalang. Nah, ibu mau maju atau mau tarik? Kalau ibu mau maju, ayo saya mau kasih informasi nih. Jadi baru deh kita berikan edukasi mengenai informasi-informasi gimana nih pengobatan protap-protapnya kemo nih, dengan dokternya seperti apa, prosesnya seperti apa, hambatan ekonomi misalnya bisa diganti dengan ke apa. Nah itu yang bisa kita lakukan. Dengan begitu, nah nanti yang tadinya masih denial gitu ya, mulailah cepat-cepat untuk muncul pemahaman tuh ya, udah dapat knowledge-nya, oh ini, kemudian baru acceptance-nya gitu. Jadi intinya kalau untuk mungkin keluarga ataupun sahabat para caregiver ini penting untuk mau dan sabar untuk mendengarkan aja dulu tanpa memberikan saran lah apa, karena biasanya kan suka banyak banget tuh saran tuh, jadi kadang-kadang kita juga semakin pusing ya dengan harusnya gini, terus kita dengerin aja dulu tanpa memberikan saran dan informasi tambahan ya, karena mereka sendiri udah kebanyakan overwhelmed. Udah overwhelmed gitu ya, gitu. Iya, padahal benar kata Kalasi, kita tuh kadang-kadang cuma pengen didengerin aja kok gitu ya. Ya ini, mungkin itu tadi ini pertanyaannya, ini namanya Lastri juga. Dukungan moral yang bagaimana yang harus kita berikan kepada keluarga atau orang tua yang terkena kanker tadi. Oke, salah satunya adalah dengan kita mendengarkan dulu. Mungkin hal lain apa nih dok? Untuk saat ini kasusnya adalah orang tua ya yang sakit atau bagaimana? Enggak, dia bilang dukungan moral yang bagaimana harus kita berikan kepada keluarga atau orang tua yang terkena kanker. Dukungan moralnya ya, betul. Jadi memang bentuk dukungan itu bermacam-macam ya, termasuk bahasa kasih. Nah, jadi apakah bisa dalam bentuk kebutuhannya, lagi perlu apa nih ditanyakan. Kemudian mungkin bisa tadi didengarkan ya, dia bercerita, atau kita yang kebalikannya, kita yang jadi cerita tentang masa-masa momen yang indah jadi ya. Atau kebutuhan lain bahasa kasihnya itu lebih kepada sentuhan ya, bahasa tubuh itu juga. Jadi kebutuhannya apa dikenali dahulu supaya nanti tepat pemberiannya, karena ada orang yang bahasa kasihnya selalu memberi nih, memberi hadiah, memberi makanan, tapi sebenarnya saat itu dia lagi nggak butuh dukungan yang itu. Nggak, sebenarnya aku cuma butuh kamu di sini aja buat saya, kamu available buat saya itu udah cukup. Jadi makanya sebelum kita tahu mau memberikan dukungannya bentuknya apa, ditanyakan dulu, karena kita tidak bisa membaca pikiran ya, kita tidak bisa telepati, nggak bisa baca pikiran, ditanyakan, sehingga jangan ada asumsi. Kalau sudah ditanyakan maka nanti akan jadi tepat. Contohnya ya tadi ya. Oke. Sorry tapi gimana kalau misalnya yang ditanya juga bingung gitu, gue nggak tahu, saya nggak tahu nih gitu kan, yang ditanya dia juga nggak tahu gitu, kita juga jadi yang mau bantu mendukung jadi bingung. Ya benar. Itu gimana sarannya tuh dok? Kalau masih bingung ya, masih nggak tahu ya, is okay. Kalau masih bingung, jangan juga push terlalu. Ayo, masa nggak ada, masa nggak bisa, masa gitu aja, gitu jangan gitu. Berikan dia waktu, berikan dia space. Lagi nggak tahu nih saya mau apa ya udah, oke, diam dulu, kasih waktu. Nanti kalau sudah ketemu, boleh ngomong sama saya.
kalau sudah ketemu, sudah jelas maunya apa, nanti aku ada di sini kok, gitu ya. Jadi jangan juga terlalu untuk, kan ada nih sometimes gitu orang yang ayo dong cepet diceritain, padahal orangnya lagi nggak kepingin cerita. Nanti itu juga jadi bikin konflik deh malahan, nggak selesai-selesai. Ya, benar-benar. Oke, dan ini kayaknya ada yang sudah pengalaman nih dari Sekar Gambir. Dia bilang merawat pasien anak dengan kanker ini itu seperti lari maraton. Jadi endurance itu penting karena finishnya nggak kelihatan. Tapi yakin akan akan berhasil akhirnya. Nah, tapi ini tadi juga ada pertanyaan ya. Tapi saya ingat, saya lupa siapa yang bertanya. Cuma intinya gini, dia mana kita kan tidak pernah tahu nih akhirnya itu seperti apa, dan dia bertanya, kebetulan dokternya itu sudah menyarankan sudah tidak bisa kemo lagi dan kemudian disarankan untuk pulang. Nah, terus kemudian dia sangat-sangat terpukul. Nah, bagaimana nih kita bisa mengelola berita yang udah naik turun terus pada akhirnya ini udah terpukul banget gitu. Ini bagaimana saran dari Kak Lastri dan juga dokter? Karena terus prihatin dengan kondisi saat ini sangat berat, ini tidak mudah, dan siapapun di posisi ini juga mungkin pasti, saya pun sebagai psikolog, kalau saya di posisi ini ketika anak saya dikatakan tidak bisa lagi dipertahankan, saya pasti nangis bombay, pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi kalau saat ini ibu menangis, it's okay, nggak apa-apa. Kalau mungkin saat ini juga belum siap menerima, nggak apa-apa juga. Tapi kalau memang ibu butuh ditolong, segera kontak ya KAI ya ibu, untuk kita bisa pendampingan psikologis secara individual ya. Mungkin juga dengan bapak, dengan ibu, mungkin juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Nggak apa-apa, misalnya adiknya, kakaknya, nggak apa-apa, kita dampingi secara individual. Tapi bahwa ini mungkin agak sakit, nggak enak, bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah kontrak ya. Kalau saya mengatakannya, inilah hidup kita sebuah kontrak, dan kita nggak tahu kapan Tuhan mengambil kita. Kita itu cuma dikasih hidup, kita nggak tahu besok atau bulan depan kita akan diambil. Semua kita akan mati. Kematian itu memang pasti, tetapi ada yang lebih duluan gitu ya. Artinya kontraknya lebih cepat cepat selesai. Tapi saya yakin bahwa kalaupun anak ibu akan mungkin dokter sudah mengatakan, Bu, nggak bisa lagi ditolong, gitu kan ya. Walaupun kita harus melepaskannya, saya yakin itu adalah untuk mengakhiri sakitnya. Yang saat ini mungkin sudah sakit, sudah lelah dengan situasi kemo, mungkin juga obat sudah ditolak dan lain sebagainya. Dengan mungkin mengikhlaskannya, ini agak sulit ya Bu ya, pasti sulit banget. Dengan mungkin mengikhlaskannya adalah mengurangi rasa sakitnya. Tapi Bu ya, mujizat pasti ada, ya, mujizat itu masih ada, tapi ya kita harus yakin kalau mujizat itu tetap bekerja. Ini saya sampai merinding ngomongin mujizat ya, jarang-jarang ngomongin tentang mujizat ya. Nah, mujizat itu masih ada, tetap kerjakan, upayakan untuk berdoa, jangan putus semangat, jangan putus harapan, karena doa kita itu tidak akan pernah tidak dijawab oleh Tuhan, sekalipun mungkin jawaban doanya tidak membahagiakan atau tidak mengendikan, tapi minimal ada kelegaan ibu ketika ibu menceritakannya pada Tuhan gitu ya, curhat gitu ya sama Tuhan gitu ya Bu ya, mengakui apa yang ibu rasakan. Selain ngomong ke kita, boleh ngomong sama Tuhan, mau nangis ibu numpahinnya nggak apa-apa ya, kasih tahu bahwa saat ini saya lagi sedih, lagi marah, lagi kesal, lagi nggak siap Tuhan menerimanya. Nah, nggak apa-apa, saya minta mujizat dari Tuhan. Kalau ibu yakin untuk mendoakan itu, Tuhan pasti kasih mujizat yang terbaik dan yang terbaik untuk ibu dan anak ibu. Sorry kalau hari ini agak sedikit mungkin ya, kalau saya bilang mengikhlaskannya ya, tapi itu juga tidak enak didengarkannya, tetapi pelan-pelan untuk ibu mendoakan yang terbaik untuk anak ibu. Jadi memang kekuatan spiritual itu sangat penting. Betul banget kan, dukungan sosial, psikologis juga ya. Betul banget. Benar banget gitu ya. Dan ini banyak sekali pertanyaan pada malam hari ini. Saya jadi bingung, tapi terima kasih banyak atas partisipasinya dan semangatnya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan
oleh Kak Lastri maupun Dokter Krisna juga ini bisa sangat membantu semua para caregiver yang saat ini sedang merawat yang terkasih gitu ya, dalam perjalanannya untuk berjuang melawan kanker gitu. Dan juga mungkin orang-orang yang sekitarnya juga tadi udah banyak cara untuk bisa mendukung para caregiver ini gitu, terutama para orang tua juga yang mungkin saat ini sedang mendampingi putra-putrinya yang terkena kanker. Nah tadi kalau misalnya ada pertanyaan yang terbaik nanti akan dipilih 2 dan bisa mendapatkan paket, tapi juga nanti akan siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu juga siapa tahu bisa beruntung untuk mendapatkan hadiah dari People With Us, dan itu hadiahnya nanti ada juga voucher senilai Rp200.000 untuk 2 orang kalau bisa menjawab. Tapi yang penting harus follow dulu ya People With Us-nya gitu kan. Nanti kalau sudah follow People With Us dan kemudian juga YKAI, nanti siapa tahu bisa beruntung untuk mendapatkan hadiah gitu ya. Oke, dan sedikit tentang People With Us itu adalah produk perawatan rambut yang diformulasikan oleh hair care expert lebih dari 20 tahun dan terbuat dari bahan terpilih, dan hasil dapat terlihat dalam 3 minggu pemakaian. Dan ini tuh sebuah hair care brand lokal yang didirikan pada tahun 2021 gitu ya, jadi memang masih baru gitu kan. Oke, nah sekarang karena waktunya sudah sudah hampir habis, jadi kita langsung ke siapa yang mendapatkan hadiah kali ya untuk malam hari ini. Nanti sambil kita teman-teman dari YKAI akan memilih juga siapa nih yang kira-kira nanti akan mendapatkan hadiah paket dari pertanyaan yang terbaik. Nah sekarang siapa yang bisa menjawab dengan cepat? Mungkin Kak Lastri atau Dr. Krisna bisa bantu saya nanti untuk melihat siapa jawaban yang pertama dan yang paling tepat. Yang pertanyaan pertama adalah siapa sih sponsorship Instagram Live malam hari ini? Baru aja tadi saya sebutkan. Ya, siapa yang bisa menjawab pertama itu nanti dan benar itu nanti akan mendapatkan hadiah. Oke, jadi pertanyaannya sekali lagi adalah siapa yang menjadi sponsorship ya IG Live kita pada malam hari ini? Wah, benar itu. Ya itu benar sekali. Rizka Raini benar banget ya, selamat ya. Jadi Rizka itu sudah mendapatkan. Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah setelah berapa lama sih pemakaian kita dapat melihat hasil dari People With Us? Tadi juga sudah saya sebutkan. Jadi setelah kita memakai produknya, itu hasilnya tuh kira-kira akan terlihat setelah berapa lama? Ya, saya kasih clue-nya deh, berapa minggu? Bener banget. Typo sih, tapi bener sih itu ya. Dari Maya. Jadi tadi yang benar adalah Rizka dan Maya mendapatkan hadiahnya. Dan untuk pertanyaan yang terbaik, tadi ada Anis ya, Anis ya Feb 24. Nanti akan saya ketikkan juga ya, anis.yahfeb24 itu juga mendapatkan untuk pertanyaan terbaik. Dan kemudian satu lagi tadi teman-teman dari YKAI juga yang sudah mendapatkan, ini yang namanya sama dengan Kak Lastri. Wah, saya itu ya. Pasti, dan karena pertanyaannya baik dan juga memang sangat sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak loh Kak Lastri dan juga Dr. Krisna atas ngobrol-ngobrolnya pada malam hari ini, menambah wawasan. Jadi memang kalau in grieving itu tadi yang seperti dikatakan oleh Dr. Krisna itu memang ada tahapan-tahapannya, ya kan? Tadi saya juga udah nyatet sih, ada denial, terus kemudian anger, terus kemudian biasanya bargaining gitu, mulai tawar-menawar, terus kemudian depresi gitu ya. Setelah depresi itu biasanya mengalami yang namanya acceptance atau kita ini bisa terima gitu. Dan memang emosi ini pasti akan ya dalam perjalanan menuju kanker ini seperti tadi Sekar menyatakan bahwa ini adalah sebuah maraton, endurance itu penting. Jadi maka penting juga untuk para caregiver ini untuk menjaga dirinya dengan baik ya Kak Lastri ya, juga dokter, bahwa kita juga harus mempunyai gaya hidup yang sehat. Terus kemudian juga kita harus bagaimana caranya supaya kita juga bisa selalu dalam
kondisi yang prima, sehingga kita juga bisa mendukung para pasien kanker ini juga dengan dengan yang baik juga. Dan untuk lingkungannya tentunya sangat penting juga, baik itu keluarga, mungkin sahabat-sahabat gitu untuk memberikan dukungan. Ya dengerin aja mereka butuhnya apa. Kadang-kadang memang para caregiver dan juga pasien kanker sendiri hanya butuh didengar gitu ya. Tapi seperti tadi Dokter Krishna bilang, tanyakan dulu kebutuhannya apa, jangan sampai berasumsi. Dan juga memang mempunyai komunitas itu penting, berbagi itu juga penting. Dan kalau memang dirasakan sudah terlalu overwhelming, ya silahkan gitu, bisa hubungi Dokter Krishna. Boleh. Bisa hubungi Kak Lastri, ya kan? Bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi nanti bisa dibantu juga, bisa mendapatkan pandangan secara profesional juga. Dan yang pasti nih ya, kalau yang ngobrol sama Kak Lastri ataupun juga sama Dokter Krishna, saya yakin kita bisa mendapatkan wawasan yang cukup banyak, dia mendapatkan informasi, insight-insight baru. Dan yang pasti apapun yang kita ceritakan itu tidak akan keluar. Confidential pasti kan ya Dok ya? Bener. Benar. Oke, sebelum kita berpisah mungkin ada hal-hal tips lagi yang mungkin yang ingin disampaikan, terutama untuk para orang tua nih gitu ya, yang sekarang sedang mendampingi putra-putrinya, mungkin bisa memberikan kata-kata semangat. Silahkan mulai dari Dokter Krishna dulu. Oke, buat Bapak Ibu, teman-teman semua, memang tadi benar bahwa kadang kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran atau agendanya kita. Tapi mari kita bersama di sini karena kita tidak sendiri, kita berjuang bersama sesuai dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia adalah kesetaraan ya di dalam kesehatan jiwa. Maka marilah kita punya lingkaran yang bisa kita kontrol saja, karena di sini kita harus mulai memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa ada di dalam kendalinya kita, tanpa kita harus berkutat terus di lingkaran yang sama sekali tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Contoh yang dari bisa kita kontrol adalah bagaimana sikap, perilaku atau respons kita menghadapi sesuatu, bagaimana usaha yang sudah kita lakukan, termasuk menerima bantuan dari orang, termasuk kita memberikan bantuan kepada orang lain karena kita tidak sendiri, dan bagaimana atau apa tujuan yang ingin kita capai. Dan pada intinya kita akan menjadi orang tua ya atau caregiver yang juga berperan penting. Pada intinya itu bukan hanya kita yang penting, tapi juga anak kita, orang yang kita rawat sama pentingnya, sama berharganya. Tujuan akhirnya adalah agar kita semua mengapa perlu mendapatkan dukungan psikologis, termasuk memberikan dukungan psikologis agar kita menjadi orang yang resilient atau tangguh, tahan secara mental, seperti analogi Per ini ya, dia bisa itu mainan waktu kecil. Nah, jadi dia bisa kembali lagi ke bentuk semula. Yeah. Caranya adalah ya ini, resiliensi tadi bisa dilakukan dengan cara self-care. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang? Ya kita dulu yang dipenuhi kebutuhannya, kita yang memberitahu, mencari tahu apa yang jadi prioritas hidup kita. Kalau kita bisa menolong orang lain dengan baik, artinya diri kita itu sudah dipenuhi dulu kebutuhannya dengan baik ya. Your mental health, your safety must come first. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Krishna. Kak Lastri silahkan. Ya. Baik, terima kasih untuk yang nonton kita hari ini. Semoga apa yang kita berikan juga bermanfaat dan bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya, terutama tadi Mama Sekar. Mama Sekar itu mama hebat yang pernah kita dampingi dengan ceritanya itu wow. Saya sampai bilang begitu sama Sekar tuh ya, karena ternyata di balik wajahnya yang kita ceria, masa banyak duka-dukanya. Ini Mama Sekar pernah bilang, di balik senyumku ada duka, tapi aku tetap semangat. Nah, so strong word ya. Di balik senyumku ada dukaku, tapi aku tetap semangat. Ini saya dengar, bisa ya gitu ya. Ibu itu memberikan inspirasi buat kami. Jadi Bapak Ibu semuanya, you are not alone. Dan tetaplah kerjakan, upayakan apa yang menjadi bagian dari Bapak dan Ibu semuanya. Terutama fokus pada apa yang bisa dikendalikan, jangan fokus di luar kendali kita. Kalau kita fokus pada apa yang kita kendalikan, kita akan berdaya. Cari bantuan, saya ngobrol dengan siapa, komunitas mana yang akan saya hubungi, dokter mana yang bisa menolong saya, gimana proses kemonya, resikonya apa. Kita akan seperti itu, kita nggak lagi marah-marah.
Kita nggak lagi mikirin, wah kita cari pertolongan di luar dokter yuk, nggak lagi gitu ya. Karena kita berdaya, kemudian setelah kita berdaya, kita akan melihat, anak saya punya kekuatan, saya pun punya kekuatan, saya bisa menolong, saya bisa mengangkat anak saya bisa menyemangati anak saya. Dengan kita berdaya, kita akan fokus pada apa yang kita miliki, fokus pada potensi kita, maka akan menolong kita untuk lebih bersyukur dengan step-step perubahan yang anak kita punya. Mungkin 2 minggu yang lalu kemonya nangis-nangis, tapi hari ini kemonya udah anteng. Wah, itu adalah hal yang bisa kita syukuri. Semakin kita banyak mensyukuri, kita mensupport anak kita. Semakin banyak rasa syukur, mental kita semakin sehat ya. Jadi penting banget supaya mungkin saya belum bisa seperti itu ya. Nggak apa-apa, terkoneksi yuk dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia supaya kita bisa memberikan dukungan-dukungan yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Mungkin kami bukan dewa penolong, tapi minimal kami bisa memberikan kehadiran kami untuk mendengarkan Bapak Ibu semuanya. So, you are strong enough to fight through this ya. Jadi you are not alone. Kita ada bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Yayasan Kanker Anak Indonesia terutama selalu memberikan dukungan untuk bisa memfasilitasi, mungkin juga memberikan dukungan psikologis untuk Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Lastri sama Dr. Krisna juga, terima kasih sudah memberikan dukungan psikologis bagi kita semua pada malam hari ini, dan siapapun nanti yang langsung klik IG live ini yang nanti bisa ditayang ulang. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat lahir batin ya, dan semoga bahagia, semoga nanti suatu saat kita bisa bertemu tatap muka tapi in person, bukan virtual. Saya kalau ketemu kayak gini bisa ngobrol berjam-jam nih, nggak berhenti. Ngopi nanti kita ngopi. Iya benar, seru banget. Terima kasih banyak ya Dok. Ya, terima kasih Kak Leta, Kak Lastri. Bye-bye. Thank you. Ya, jadi tadi obrolan saya dengan Dr. Krisna dan juga Kak Lastri. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman sahabat YKAI yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Yang pemenangnya adalah Anis Yahya 24, Lastri _Sipudan, terus kemudian ada Rizka dan juga Maya. Tadi namanya tuh Rizka Faidi kalau nggak salah ya, sama Maya Astri Harahap ya. Jadi nanti silahkan untuk DM aja langsung ke Instagramnya YKAI untuk nanti di follow up lagi soal hadiahnya ya. Silahkan Kak Lastri sama juga Dr. Krisna kalau mau leave, saya masih ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada para sahabat YKAI yang sudah selalu mendukung kami. Terima kasih banyak. Dan kalau misalkan mau support kami terus, terima kasih yang sudah mensupport kami, yang masih ingin berdonasi silahkan nanti langsung aja ke bio Yayasan IG ini, ada di bionya nanti nomor rekeningnya berapa dan bagaimana cara support, silahkan ya. Salam sehat untuk semua. Salam sehat jiwa, raga. Selamat malam. Malam.